Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, karena sudah mulai musim penghujan Bapak Ibu ya. Jadi cerah, kita bisa hadir bersama-sama di Masjid An-Ni'mah ini. Semoga orang yang masuk di dalamnya, jamaahnya dan orang-orang selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu. Dan kebahagiaan bagi kita untuk bermuajahah hadir bersama-sama dalam pengawasan rutin jemaah haji dan umroh IPHI Jamidah. Semoga kehadiran kita semua di tempat ini diberkahi dan diberi begitu banyak pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa tetap istiqomah mengikuti sunnah beliau, menjadikan beliau sebagai teladan yang kita praktekkan dalam kehidupan kita, dan semoga kita semua ini nanti adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Iman kita itu bisa lemah dan ternyata bisa. Bapak mungkin pernah melihat ada orang dulu sergap ke masjid, tapi beberapa waktu kemudian tidak pernah lagi datang ke masjid. Ada enggak? Ada, banyak ya. Ada orang ikut pengajian gitu kan di masjid. Awal-awal ya bagus ya, tapi lama-kelamaan menghilang. Jadi bisa saja seorang itu imannya terlihat dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dia lakukan, dia hadiri, dia datangi, tetapi bisa saja nanti dia malah menurun kadar keimanannya. Dan bahkan ada orang yang tadinya orang baik, malah karena pergaulan, karena perkembangan zaman, karena kesibukan, malah dia menjadi orang yang tidak baik. Nah, itu memang manusia itu kalau menurut teorinya dalam makhluk yang berubah. Jadi bisa berubah dari baik menjadi tidak baik, bisa tidak baik menjadi baik. Nah, dalam keimanan pun seperti itu, Ibu Bapak. Ada orang yang imannya itu dari hari ke hari itu semakin lemah, semakin jauh dari Allah. Ibadahnya itu yang tadinya bagus semakin berkurang, semakin malah sama sekali tidak melaksanakan amal ibadahnya. Nah, kita ingin tahu apa yang menyebabkan itu terjadi. Saya mulai dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katakan kepada saya tentang Islam, sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada orang lain selain dirimu ya Rasulullah, kata sahabat tadi. Lalu beliau menjawab, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian saya istiqomah. Nah, ini jawaban Rasulullah. Jadi kalau ditanya bagaimana seorang yang beriman itu jawaban Rasulullah, beriman lalu istiqomah. Istiqomah itu konsisten, tetap berpegang teguh, tidak berubah.
Ketika dia rajin beribadah, dia tetap rajin beribadah. Ketika dia menjadi orang baik, dia tetap menjadi orang baik. Walaupun banyak tantangannya, banyak godaannya. Ketika dia menjadi orang yang mudah hadir di pengajian, di majelis ilmu, tetap tidak berubah. Kan kadang ada orang pengajian di mana, itu di sana ustaznya siapa? Ustaz itu selalu kan males gitu. Apalagi ustaznya nggak senang, nggak disenangi. Masjidnya berapa di sini sholatnya? Oh, sana masjidnya 8. Sana berapa? 20. Tak pilih sing 20, wae ngono kesuwen gitu. Masih masjid sana berapa? Tarawihnya berapa? Masjid sebelahnya 8. Tapi yang 8 sebelah sana cepat. 8 yang sebelah sana lama. Imamnya baca ayat panjang. Enggak. Jadi ibadah itu bukan karena dia itu istiqomah. Ya. Saya perhatikan Bapak Ibu yang jemaah haji umroh, imam Masjid Haram itu kan baca ayatnya kan panjang-panjang gitu. Nah, saya takut panjenengan senang betul dengan ayat yang panjang gitu. Senang, walau senang berdiri lama dapat. Kalau giliran sholat di Masjid An-Nikmah, wah, bacanya kok suka Al-Baqarah gitu. Jadi kita merasa tidak nyaman kadang-kadang. Bahkan ada jemaah, saya tidak sebut jemaah mana, Pak Taufik jadi taraweh, makanya sholatnya ayatnya sampai pendek dalam pesan. Saya dengan jawab langsung, siap Pak gitu. Memang imam itu sebaiknya kalau berjamaah baca ayat yang pendek-pendek. Tapi Imam Masjid Haram itu menyesuaikan Bapak. Jadi kalau sholat taraweh itu memang mereka itu khusus orang-orang yang kuat, karena satu malam itu satu juz. Nah, sini kita 1 juz gelas, ya. 1 juz mangga. Sana orang 1 juz itu biasa gitu. Jadi menyesuaikan saja. Kalau kita istiqomah dengan sholat yang kita lakukan, mau panjang ayat yang dibaca, mau pendek, kita biasakan tetap, tidak usah mengerutu. Nah, saya juga paham kalau ada ayat yang agak panjang dibaca, itu jamaah itu pada batuk gitu. Nah, gitu, kalau ngerti nih, gitu, kode, gitu. Ini sholat banyak mantan kode nih. Mestinya ketika kita sholat itu tidak ada lagi kita berpikir tentang lama sebentar. Makanya kalau pendek alhamdulillah, kalau agak panjang ya udah apa-apa. Jangan merutu. Imam yang suwe tenang nih sholat. Ya, jadi istiqomah. Nah, makanya ketika Rasul mengatakan dengan iman kita yang tidak istiqomah, itulah yang sebaiknya kita lakukan. Bapak Ibu yang hadir jamaah pengajian seperti ini, orangnya hadir terus, itu bagus, itu namanya istiqomah. Apalagi jenenge leres Siti Istiqomah gitu kan. Gitu. Kalau Bapak namanya Mustaqim, gitu ya. Nah, itu orang yang istiqomah. Jadi yang tidak hadir tadi Pak Ketua bilang sampai 3 kali tidak datang, tidak mau datang, udah 3 kali diundang gitu loh, ya. Sebenarnya kalau kita pengajian seperti ini itu kesadaran, bahkan kalau orang yang ingin hadir seperti ini itu majelis seperti ini ada kesadaran yang untuk hadir itu, bahkan tanya besok pengawasan yang akan datang di mana gitu, tanpa diundang pun. Apalagi di sini ada grup WhatsApp-nya Pak Haji ya. Nah, itu dengan grup WhatsApp-nya sudah cukup itu, sehingga kita tanpa diundang pun kita hadir, ya. Sehingga Pak, pengajian seperti ini itu kita jadikan sebuah kebutuhan. Rasanya itu kurang nyaman kalau kita belum hadir di pengajian. Rasanya kita belum senang, hati kita itu belum kumpul-kumpul. Orang-orang yang hadir seperti ini itu orang-orang yang suka silaturahmi. Kalau Bapak Ibu kalau ketemu dengan teman-teman di sini jemaah haji, kita silakan saling menyapa. Pripun kabare? Gimana Pak kabar? Baik, sehat. Nah, jangan lupa saling mendoakan. Semoga sehat selalu, Pak.
semoga sehat selalu Ibu. Itu yang memanjangkan usia. Karena orang mendoakan agar kita itu sehat. Usia yang panjang bukan usia yang ditambah jatahnya. Kalau usia kita 60 menjadi 61 tidak baik. Usia kita 70 menjadi 75 tidak. Tetapi usia yang panjang adalah panjang sehatnya, panjang barokah usianya, panjang kemanfaatannya. Saya tanya Bapak Ibu, sering saya katakan ini, dompet yang bagus itu dompet yang panjang apa dompet yang banyak isinya? Nah, yang banyak isinya tuh dompet panjang dalam kene gitu. Ibu bawa tas yang gede seperti ini. Bukan itu. Dompet biasa saja tapi isinya gambar Soekarno Hatta. Banyak, tebel. Itu kan yang penting. Bukan bagusnya dompet. Usia seperti itu. Kan panjangnya usia. Mau nggak ibu usia 80 tahun tapi umur 50 sampai 80 sakit aja koma. Ada yang mau kan? Nggak titik-titik gitu loh, koma aja. Nggak mau kita. Tapi usia sampai 70 tahun sehat terus. Makan apa aja nggak ada pantangan. Ini makan ini, wah puasa murah. Makan ini, wah gula. Makan ini pulau kolesterol. Kok kabeh oleh gitu loh. Jadi istilah makanan kita itu iki jangan, gitu kan. Tidak ada yang boleh. Itu sudah terbatas hidup kita. Nah, jadi dengan bersilaturahmi ini niatkan Bapak itu akan memanjangkan usia. Semoga usia yang Allah berikan itu adalah usia yang bermanfaat, usia yang berkah, usia yang senantiasa mendatangkan banyak keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya lakukan kepada Bapak Ibu semua. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita pada kesempatan pagi ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.